mencoba mengintip kekasihnya yang sedang mandi. Namun karena di rumah itu tidak ada makanan, si pria lalu pergi ke sebuah warung. Tak lama setelah itu pria lain datang ke rumah tersebut. Merasa birahi setelah melihat wanita cantik di depannya, pria itu lalu mencoba memperkosanya. Si wanita yang syok kemudian berusaha melawan meski tak memiliki cukup tenaga. Namun beruntungnya sang kekasih tiba sehingga ia bisa menyelamatkan si wanita. Karena ketakutan, sepasang kekasih itu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Namun alih-alih melindungi dan mengayomi masyarakat, mereka justru mengikat si pria dan menyiksanya, sementara si wanita diperkosa secara bergiliran. Untuk menutupi jejak kebejatan mereka, para polisi itu bahkan kompak menjebloskan si pria ke sel tahanan, memaksa pria itu menumbuhkan murka yang sangat mendalam, menjadikannya sebagai awal dari segala malapetaka yang akan menimpa mereka. Semua bermula pada kisah pria bernama Cankit, seorang pedagang roti ayam milik bosnya. Cankit memiliki daya pikir lemot dan sedikit bodoh seperti orang yang keterbelakangan mental. Meski begitu, ia tetap menjalani hari-harinya dengan baik, bahkan bekerja dengan sangat gigih. Setiap pagi saat siswa SMA berangkat sekolah adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Cankit. Bukan karena ia genit kepada para siswi, melainkan hanya ingin melihat pujaan hatinya yang bernama Cenwing, seorang siswa SMA yang juga mengalami sedikit keterbelakangan mental sama seperti dirinya. Cenwing hidup dan tinggal bersama neneknya. Setiap ia berangkat, neneknya selalu memberi roti ayam untuknya, di mana hal itu membuat Cankit senang meski nenek Cenwing selalu mengolok-oloknya. Setelah itu Cankit disuruh bosnya mengantar pesanan. Namun karena lokasi yang ia tuju sejalur dengan sekolahan pujaan hatinya, Cankit berhenti sejenak melihat Cenwing yang hanya bermain sendirian tanpa seorang teman pun yang menemaninya, mengingat Cenwing memiliki keterbelakangan mental. Lalu saat malam hari ketika Cankit menutup toko, nenek Cenwing terlihat memanggil-manggil cucunya yang belum kunjung pulang dari sekolahannya, membuat Cankit khawatir hingga bergegas memeriksa Cenwing di sekolahan. Setibanya di sana, Cankit lalu menyusuri beberapa tempat sambil memanggil-manggil nama Cenwing, namun ia tak kunjung menemukannya. Hingga pada saat Cankit putus asa, ia melihat cahaya dari kejauhan, memperlihatkan Cenwing yang tengah asik bermain bola bercahaya dengan hanya sendirian di tengah hutan. Cankit segera membawanya pulang. Bahkan ia memberikan jaketnya pada Cenwing agar tidak kedinginan. Meski Cankit sudah berusaha mengantar Cenwing, namun neneknya malah menuduh dan memarahinya, menyebut bahwa Cankit sengaja mengajak kabur cucunya. Keesokan paginya, nenek Cenwing datang mengantar jaket milik Cankit. Si nenek bertanya kapan Cankit menyuci jaketnya, menyebut bahwa jaket itu sudah sangat bau, terlebih sudah pada robek. Meski begitu, Cankit tetap sabar menghadapinya. Ia bahkan menyium bau jaket bekas dipakai Cenwing hingga membuatnya tersenyum gembira. Di mana setelah 3 hari kemudian, mobil ambulan dan beberapa petugas badan kesehatan ramai-ramai mendatangi rumah Cenwing. Cankit yang penasaran mendatangi tempat tersebut. Terlihat sebuah kotak jenazah yang tengah diangkut, sementara Cenwing dibawa para petugas. Beberapa tetangga menjelaskan bahwa nenek Cenwing telah meninggal, dan selama 3 hari tersebut, Cenwing kerap tidur bersama jasad neneknya hingga menimbulkan bau di sekitar rumahnya. Untuk itulah para tetangga memanggil petugas kesehatan agar segera mengevakuasi rumah tersebut, sementara Cenwing yang keterbelakangan dan hidup sebatang kara kini akan tinggal di pusat rehabilitasi kesehatan mental. Membuat Cankit yang mendengarnya merasa sangat terpukul, terlebih kini ia tidak dapat melihat pujaan hatinya setiap pagi. Beberapa hari kemudian, Cankit mendatangi dan menyelinap ke pusat rehabilitasi untuk memeriksa keadaan Cenwing. Namun entah bagaimana caranya, keduanya memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Kemudian Cankit membawa Cenwing ke sebuah taman dengan maksud menyenangkannya. Namun bukannya menghiburnya, si Cankit malah asik sendiri naik ke kudaan terlebih sambil didorong oleh Cenwing. Setelah itu Cenwing berlari dan berteriak memanggil neneknya. Kepergian sang nenek nampaknya menjadi pukulannya begitu berat. Terlebih kini Cenwing hidup sebatang kara. Melihat hal itu, Cankit turut sedih dan berteriak menemaninya. Ia juga berjanji kepada sang nenek akan menjaga Cenwing, hingga membuat Cenwing yang mendengarnya merasa sangat terharu. Mereka kemudian pergi ke kontrakan Cenwing, namun sayang pihak berwenang sudah menyitanya. Beruntungnya tetangga Cenwing yang bernama Lingling menawarkan rumahnya untuk ditinggali Cenwing meski hanya sementara waktu. Lingling merupakan wanita penghibur yang selalu memuaskan pria lain.
Meski begitu, ia tetap membiarkan Chen Wing dan Chen Kit masuk. Bahkan Ling Ling merasa kasihan pada keduanya. Ia lalu menyuruh Chen Wing untuk mandi terlebih dahulu, sementara dirinya akan pergi memenuhi panggilan kliennya serta menitipkan rumah pada Chan Kit. Bahkan Ling Ling tak keberatan jika Chan Kit dan Chen Wing bermain anu di rumahnya, membuat Chan Kit yang mendengarnya merasa sangat canggung. Setelah itu Chan Kit menggoda Chen Wing dengan menawarkannya minum. Namun karena Chen Wing lapar, Chan Kit bergegas pergi ke toko bosnya untuk membuat roti. Tak lama kemudian seorang pria yang tengah mabuk membeli bir sambil marah-marah. Pria itu terlihat memiliki tato bintang di tangan kanannya sebelum kemudian pergi sambil mengolok-olok Chan Kit. Sementara itu Chen Wing yang baru selesai mandi mendengar suara ketukan pintu. Namun ketika menyadari bahwa itu bukan Chan Kit, Chen Wing segera menutup pintunya, namun pria itu tetap masuk. Kedatangan si pria diketahui ingin tidur bersama Ling Ling serta bertanya kemana Ling Ling pergi. Chen Wing yang ketakutan tidak menjawabnya, sehingga pria itu tak memiliki pilihan lain selain meminta Chen Wing agar mau tidur dengannya. Terlebih Chen Wing terlihat lebih muda dan sangat cantik, sehingga pria itu rela membayarnya dengan mahal. Meski begitu, Chen Wing bukanlah seorang wanita penghibur, membuat si pria yang sudah birahi kesal hingga melakukan pemaksaan. Di mana setelah itu, si pria mendapatkan kembali kesadarannya dengan luka di wajahnya serta kondisi rumah yang berantakan. Sementara itu, Chan Kit bersama Chen Wing berada di kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang baru saja mereka alami. Dua petugas polisi bernama Jeff dan Hua kemudian datang untuk menginterogasi, namun saking traumanya Chan Kit dan Chen Wing mengalami kesulitan dalam menjelaskan sehingga mereka ditanyai secara terpisah. Dua polisi lainnya bernama Lao dan Ting Zai juga membicarakan perihal Chan Kit dan Chen Wing, menyebut bahwa mereka hanyalah orang idiot yang hendak melapor. Kemudian Lao melihat sendiri dan menyadari bahwa gadis yang melapor rupanya sangat cantik, membuatnya tertarik dan mencuri-curi kesempatan dengan menyuruhnya untuk membuka jaket, yang mana hal itu membuat Chen Wing tidak nyaman dan tertekan. Bagaimanapun Chen Wing dan Chan Kit melanjutkan laporan mereka. Dari balik jendela sebuah mobil juga terlihat mendatangi kantor polisi. Lalu saat para polisi bertanya bagaimana ciri-ciri sang pelaku, keduanya menjelaskan bahwa pria itu memiliki tato bintang di tangannya. Sontak hal tersebut membuat para polisi itu terkejut. Mengetahui fakta bahwa sang pelaku diketahui bernama Doge, tak lain merupakan kepala polisi sekaligus bos mereka. Bahkan Doge, si pelaku yang hendak memperkosa Chen Wing, terlihat tengah berdiri memerhatikan anak buahnya menginterogasi korbannya dari balik kaca. Setelah itu, para polisi mendekati Doge untuk meminta keterangannya. Lalu Doge menjelaskan bahwa gadis itu berada di tempat Ling Ling, serta mengiranya sebagai seorang pelacur sama seperti Ling Ling. Doge juga bilang bahwa ia tidak bermaksud memperkosanya, melainkan hanya ingin menyewanya dengan menawarkan uang yang banyak. Namun wajahnya malah berakhir babak belur. Untuk itu Doge meminta agar anak buahnya percaya, karena bagaimanapun Doge mengetahui bahwa masing-masing dari mereka juga pernah bermain dengan wanita penghibur, sehingga jangan bersikap munafik. Perkataannya tersebut rupanya berhasil meyakinkan anak buahnya. Ia berniat memperkosa Chen Wing saat itu juga, serta menyuruh anak buahnya menyiksa Chan Kit yang telah membuatnya babak belur. Ting Zai kemudian mendekati Chan Kit dan menunjukkan foto kebersamaan para polisi bersama Doge yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa Doge adalah bagian daripada kepolisian di situ, serta memberitahu bahwa Chan Kit tidak memiliki kesempatan untuk melawannya hingga menawarkan kesempatan agar Chan Kit melupakan kasus yang sudah terjadi. Tanpa pikir panjang, Chan Kit yang merasakan perasaan buruk segera pergi menemui Chen Wing, namun sayang usahanya terlambat. Ia kemudian diikat sekaligus mendapat penyiksaan, terlebih harus melihat pemandangan mengerikan atas pemerkosaan para polisi yang dilakukan secara bergiliran kepada wanita pujaan hatinya. Setelah
Setelah itu kepolisian mendapat kabar buruk bahwa gadis yang mereka perkosa bukanlah seorang pelacur, melainkan hanya seorang pasien yang kabur dari pusat rehabilitasi kesehatan mental. Sontak hal tersebut membuat para polisi itu panik, terlebih kabar tersebut disampaikan langsung oleh dinas kesehatan itu sendiri. Maka dari itu, Doge sebagai ketua meminta anggotanya untuk tidak cemas dan akan memikirkan jalan keluarnya. Bahkan Doge mengatakan akan mempromosikan pangkat mereka hanya jika mereka tutup mulut mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Mereka kemudian mengantar Chenwing kembali ke dinas kesehatan, serta mengancam Chenwing untuk tidak membeberkan kejadian barusan atau nyawa Chankit menjadi taruhannya. Keesokan harinya, para polisi itu mendatangi markas besar kepolisian untuk melaporkan kejadian palsu yang sudah direncanakan sebelumnya. Masing-masing dari mereka mengarang sebuah cerita yang licik, menyebut bahwa seorang pria bernama Chankit hendak memperkosa seorang pasien gadis dari dinas kesehatan sehingga mereka harus menangkapnya. Lebih lanjut, mereka juga mengatakan bahwa Chankit melakukan kekerasan pada kepolisian saat dilakukan penanganan. Untuk itu, alasan mengapa mereka datang ke sini tak lain untuk meminta surat penahanan terhadap tindakan yang sudah dilakukan Chankit. Di mana setelah mendengar pengakuan para anggota, markas besar kepolisian kemudian memutuskan bahwa Chankit resmi dijadikan tersangka dengan hukuman 6 bulan penjara. Membuat pria baik hati seperti Chankit kecewa pada para penegak hukum, memaksanya untuk masuk ke sel tahanan bersama dendam yang takkan pernah ia lupakan. Enam bulan kemudian berlalu, Chankit yang terbebas dari hukumannya mendapati Chenwing yang sudah menunggunya di luar. Melihat perut kekasihnya tengah hamil sebagai akibat dari pemerkosaan para polisi bejat, membuat kesedihannya tak bisa tertahankan lagi. Ia bukan ilfil atau merasa jijik pada Chenwing, hanya saja Chankit merasa kasihan padanya, terlebih ia telah berjanji akan menjaga Chenwing sebaik mungkin. Namun rupanya Chenwing rela menunggu kepulangan Chankit. Meski Chankit merasa bersalah tak bisa menyelamatkannya, setidaknya dengan pertemuan kali ini memberinya sedikit harapan untuk kembali menepati janjinya. Kini mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah. Bahkan Chankit terlihat sangat menantikan bayi tersebut. Meski mereka hidup bersama dan bahagia, namun tak melupakan insiden mengerikan yang menimpa mereka. Melihat perut Chenwing yang kian membesar setiap harinya, hal tersebut membuat Chankit semakin termotivasi hingga memikirkan skema macam apa yang akan ia lakukan terkait pembalasan dendamnya. Selama beberapa minggu, Chankit mulai menggali beberapa informasi mengenai anggota polisi yang telah memfitnahnya, hingga ia menemukan beberapa hal penting mengenai lokasi dan orang terdekat mereka. Kita lalu diperlihatkan seorang wanita yang sedang hamil besar tengah berbelanja di sebuah toko kelontong. Lalu saat wanita itu pulang ke rumah, ia mendapati seorang pria yang sudah menunggu kedatangannya. Singkat cerita, suami dari wanita itu pulang, ia tak lain adalah Tingzai, salah seorang polisi yang memperkosa Chenwing. Di mana setelah itu, beberapa hari kemudian, para polisi menerima laporan dari warga setempat mengenai sungai yang mengeluarkan bau busuk. Atas laporan tersebut, kepolisian lalu menyisir sungai itu hingga menemukan kantung plastik yang diyakini sebagai sumber dari bau busuk tersebut. Kemudian, kantung plastik itu dibawa ke markas polisi untuk diperiksa oleh polisi Hua dan polisi Jeff, di mana ketika mereka membukanya, keduanya terkejut mengetahui bahwa isi dari kantung plastiknya adalah janin bayi yang hampir membusuk. Entah apa masalahnya dan siapapun pelakunya, polisi Hua dan polisi Jeff mengatakan bahwa perbuatan keji seperti membuang janin ke sungai adalah tindakan yang sangat amat biadab. Tak lama setelah itu, anak buah mereka menemukan sebuah identitas yang berada di dalam kantung plastik. Di mana setelah melihatnya, identitas tersebut berupa kartu tanda kepolisian dengan nama Tingzai, tak lain adalah rekan kerja mereka. Hal itu membuat polisi Jeff dan Hua bergegas mendatangi kediaman Tingzai, di mana setelah memasuki rumahnya, terlihat seluruh lantai dipenuhi dengan darah. Tak hanya itu, ia mendapati istri rekannya telah tewas dengan perut yang terburai. Menjadi jelas bahwa janin yang terdapat di dalam kantung plastik adalah bayi yang dikandung istri Tingzai. Kejadian tersebut menjadi gempar dan memberi ketakutan di kalangan masyarakat kota. Beberapa siaran TV mulai meliput kasus pembunuhan yang menimpa wanita hamil dengan luka di sekujur tubuhnya.
Sementara suaminya dinyatakan menghilang karena tidak bisa dihubungi pihak kepolisian, membuat orang-orang yang menonton mengutuk pelaku yang tega dan kejam. Setelah itu kita diperlihatkan polisi Lao yang baru saja pulang bersama istrinya yang juga sedang mengandung. Namun ketika Lao sedang menyiapkan minum, ia melihat mata istrinya yang seolah sedang menatap seseorang yang mencurigakan. Sadar bahwa ada penyusup di rumahnya, Lao segera bersiap dengan memegang senjata. Scene lalu beralih pada polisi Jeff dan Hua yang mendapat telepon dari Lao. Namun ketika mereka mengangkatnya, Lao tak kunjung menjawab. Hal itu bukan tanpa alasan. Rupanya Chan-Kit telah menggorok sedikit lehernya hingga membuatnya kesulitan berbicara. Di mana saat Chan-Kit sedang asik membelah perut istri Lao, ia kemudian sadar bahwa Lao tengah berusaha memanggil rekannya. Membuat Chan-Kit memiliki pilihan selain membunuhnya dengan merendam tubuhnya ke dalam air mendidih di sebuah bak kamar mandi. Jeff dan Hua kemudian mendatangi rumah Lao. Namun tak hanya terlambat menangkap pelaku, mereka juga mendapati bahwa Lao dan istrinya sudah tewas dengan cara yang mengenaskan. Sontak kejadian tersebut membuat pihak kepolisian dan para penyiar berita menjadi sibuk, mengingat kasus kematian yang pertama juga masih belum terpecahkan terlebih dilakukan dalam rentan waktu yang berdekatan. Tewasnya dua wanita yang sedang hamil besar tersebut memunculkan sebuah dugaan bahwa pembunuhan ini saling terkait satu sama lain atau pembunuhan secara berantai. Setelah itu, polisi Jeff memerintahkan anggotanya untuk menutup seluruh akses jalan guna melakukan pemeriksaan. Sementara itu, Chan-Kit terlihat berada di dalam bus yang hendak pergi dari TKP pembunuhan Lao dan istrinya. Singkat cerita, sialnya lagi bus yang dinaiki Chan-Kit harus berhenti karena bertemu dengan kepolisian yang tengah melakukan pemeriksaan. Salah satu polisi kemudian masuk untuk mengamati tindakan para penumpang yang mencurigakan. Karena para penumpang terlihat santai hingga merasa tak ada tindakan yang ganjal, polisi itu lalu pergi hingga membuat perasaan Chan-Kit sedikit lega. Namun baru saja Chan-Kit bisa menghela nafas, sialnya polisi Jeff dan Hua datang. Sadar bahwa mereka berdua mengenalnya, tak memberi Chan-Kit pilihan selain kabur saat itu juga. Tindakannya itu sayangnya disadari oleh Jeff yang langsung mengejarnya. Meski Chan-Kit berusaha lari sekuat tenaga, bagaimanapun usahanya harus berakhir tertangkap. Setelah itu, Chan-Kit dibawa ke ruang interogasi bersama Jeff dan Hua yang bertanya mengapa Chan-Kit membunuh rekan-rekannya. Pertanyaan tolol seperti itu nampaknya tak perlu ia jawab, membuat mereka semakin marah hingga meluapkan emosinya pada Chan-Kit. Jeff dan Hua tahu bahwa motif Chan-Kit adalah balas dendam. Untuk itu, mereka membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai keberadaan Tingza yang sampai saat ini belum ditemukan. Namun Chan-Kit hanya mengatakan bahwa ini bukan kali pertama kalian menjebakku. Jika kalian menyebut diri kalian dengan slogan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, lantas kalian anggap apa orang cacat mental seperti Chen Wing dan aku hingga kalian tega memperlakukan kita layaknya binatang? Dimana setelah itu? Di sisi lain terlihat Chen Wing sedang menunggu kepulangan Chan-Kit. Ia lalu melihat siaran berita yang mengabarkan kasus pembunuhan anggota polisi beserta dua wanita yang sedang hamil besar. Seharian itu Chen Wing hanya menghabiskan waktu dengan mengkhawatirkan Chan-Kit yang belum kunjung pulang serta ditemani siaran berita yang selalu menayangkan kasus pembunuhan pada wanita hamil. Chen Wing bahkan melihat penyiar berita yang mengabarkan bahwa sang pelaku telah berhasil ditangkap dengan ciri-ciri yang menyerupai Chan-Kit. Menyebut bahwa sang pelaku bukan lagi keterbelakangan mental, melainkan kini dianggap mengalami gangguan jiwa. Sakit hati mendengar pihak polisi dan orang-orang menganggap kekasihnya seperti itu, Chen Wing melakukan hal yang sangat amat nekat. Ia membakar foto kebersamaannya dengan Chan-Kit, mengambil pisau dan melakukan panggilan ke kantor polisi hingga menjatuhkan teleponnya ke lantai, lalu pergi ke toilet sebelum kemudian membelah perutnya hingga mengeluarkan yang ada di dalamnya. Entah apa tujuan Chen Wing yang sebenarnya.
Terlebih hal tersebut beresiko besar pada nyawanya sendiri. Sin kembali ke ruang interogasi. Saat Chan-kit hendak ditembak, kepala dari markas besar kepolisian datang bersama anggotanya untuk menghentikan perbuatan Jeff tersebut. Ia lalu menyuruh Jeff dan Hua keluar untuk berbicara, di mana saat Jeff bilang bahwa Chan-kit pelakunya, kepala polisi atau kita panggil saja kapten mengatakan saat ini kepolisian menerima laporan dari daerah lain, di mana terdapat seorang wanita hamil yang telah diserang hingga mengalami luka di perutnya, menandakan bahwa pelakunya bukan orang yang sedang Jeff interogasi. Namun Jeff dan Hua kekeh bahwa Chan-kit adalah pelakunya. Dari dalam, Chan-kit yang mendengarkan obrolan mereka merasa bingung dan khawatir siapa wanita hamil yang diserang, terlebih ia sendiri pelakunya. Kapten lalu meminta Jeff dan Hua untuk tidak menuduh seseorang terlebih menggunakan kekerasan. Ia lalu menyuruh Jeff dan Hua untuk mengambil cuti serta mengambil alih kasus ini. Setelah itu, Kapten berbicara bersama Chan-kit. Kapten yang mengetahui riwayat Chan-kit memiliki keterbelakangan mental bertanya mengapa ia berlari ketika dilakukan pemeriksaan. Chan-kit menjawab bahwa ia trauma dengan pengalaman buruk ketika para polisi menjebaknya. Lalu saat Kapten bertanya apakah Chan-kit akan menggugat pihak polisi karena salah tangkap hingga menyiksanya, Chan-kit tak peduli dan hanya ingin pulang secepatnya. Sementara di luar, polisi Jeff menghubungi Doge yang kini sudah pensiun. Awalnya Doge terdengar senang ketika Jeff menelepon hingga beranggapan bahwa Jeff rindu padanya. Namun Jeff mengatakan bahwa Doge harus berhati-hati karena dia sedang mengincarnya terlebih Lau dan Ting Zai sudah tidak ada. Jeff menjelaskan bahwa mengusik seseorang dengan keterbelakangan mental adalah hal yang sangat fatal, seperti memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang sangat nekat. Di mana setelah itu, Doge terdiam skakmat. Doge. Wah, Jeff, kamu datang ya? Sejauh ini, tôi cinta你, Ting kita. 條靚仔追咗我哋嚟打。你自己小心。 Di sisi lain, Chan-kit terlihat berada di rumah sakit memakai pakaian medis sembari mendorong troli yang berisi obat-obatan untuk mengelabui petugas. Ia lalu tiba di ruangan tempat Chen-wing dirawat sebelum kemudian pergi membawanya. Di waktu bersamaan, polisi Jeff juga turut datang untuk memeriksa di rumah sakit. Namun baru saja tiba, ia melihat seorang petugas yang sudah tergeletak. Kecurigaannya terhadap Chan-kit dan Chen-wing kian menguat. Polisi Jeff lalu berlari menuju parkiran, berharap mereka berdua masih bisa ditemukan. Kemudian Chan-kit berusaha menguatkan Chen-wing di dalam mobil ambulan. Namun ketika ia hendak membawa Chen-wing pergi, polisi Jeff sudah menunggu di depannya. Tak punya pilihan lain, Chan-kit segera tancap gas dengan niat menabraknya. Namun polisi Jeff mampu menghindar dengan mudah hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Namun kenapa Chan-kit mengetahui Chen-wing di rumah sakit hingga apa alasan Chen-wing nekat membelah perutnya sendiri? Ingat saat Chan-kit ditangkap para polisi karena kabur dari pemeriksaan hingga diliput oleh siaran berita? Rupanya hal itulah yang membuat Chen-wing melakukan aksi nekatnya. Meski siaran berita tidak menyebutkan nama sang pelaku pembunuh dua wanita yang tengah hamil besar, namun firasat Chen-wing sangat kuat meyakini bahwa itu adalah Chan-kit terlebih dengan ciri-ciri yang disebutkan para penyiar berita. Tak ingin kekasihnya itu kembali menderita di dalam sel tahanan, terlebih sakit hati mendengar Chan-kit disebut memiliki gangguan jiwa, Chen-wing kemudian berniat menyelamatkannya dengan melukai perutnya sendiri. Namun kenapa Chen-wing bisa selamat hingga berada di rumah sakit? Meski Chen-wing keterbelakangan mental, nampaknya ia cukup pintar dalam mengatur rencana. Sebelum melakukan aksi nekatnya, Chen-wing terlihat menelpon polisi hingga sengaja menjatuhkan telepon rumahnya ke lantai. Hal itu membuat polisi curiga dan segera mendatangi rumah Chen-wing dengan melacak telepon rumahnya terlebih kasus pembunuhan sedang hangat-hangatnya. Beruntungnya Chen-wing bisa diselamatkan hingga dilarikan ke rumah sakit. Kabar Chen-wing tersebut terdengar oleh Kapten yang merupakan kepala kepolisian pusat. Kapten mendatangi Jeff dan Hua untuk menginformasi bahwa Chan-kit bukanlah tersangkanya karena selama mereka menginterogasi Chan-kit, seorang wanita telah menjadi korban hingga dilarikan ke salah satu rumah sakit. Dari situlah Kapten pun membebaskan Chan-kit, membuatnya segera pergi menuju rumah sakit yang dimaksud. Aksi nekat Chen-wing yang berujung kehilangan bayinya tersebut membuat Chan-kit terbebas dari siksaan polisi Jeff, bahkan terhindar dari hukuman penjara. Namun kenapa Chen-wing berani melakukan hal segila itu? Jawabannya ada pada perkataan polisi Jeff. Mengusik kehidupan penyandang disabilitas mental dapat mendorong mereka bertindak jauh lebih nekat. Sebelum Chan-kit berusaha melarikan diri, alangkah baiknya sobat sekalian membantu saya dengan menekan tombol like dan subscribe channel ini.
Itu mungkin terdengar sepele bagi sobat, namun saya sangat menghargainya serta berharap agar sobat selalu diberi kesehatan hingga senantiasa berbahagia. Kembali ke polisi Jeff yang kesulitan mengejar Cankit lalu menghubungi Hua agar mencegatnya. Di mana saat mobil ambulan terlihat, Hua yang sudah bersiap kemudian menembak mobil itu hingga berhenti dan menabrak pom bensin. Kesal karena para polisi ini terus mengusik, terlebih Chinwing sedang terbaring kesakitan di dalam mobil, tak memberi Cankit pilihan selain membunuh mereka. Pagi hari kemudian tiba, mobil ambulan dan Chinwing terlihat masih berada di tempat yang sama, di mana secara mengejutkan, Doge terlihat menghampirinya. Tak cukup puas memberi penderitaan dengan memperkosa Chinwing di masa lalu, kali ini Doge memutuskan menembaknya. Suara tembakan itu membuat Cankit terbangun dari pingsannya. Sadar bahwa ia melupakan Chinwing yang tengah dalam bahaya, Cankit berusaha untuk berdiri. Pemandangan itu membuat Doge kesal bagaimana bisa orang bodoh seperti Cankit mampu bertahan sampai sejauh ini. Terlebih Doge sangat geram menganggap bahwa Cankit sudah mengusik masa pensiunnya. Untuk itu Doge berniat mengakhirinya, menyebut bahwa orang-orang seperti Cankit adalah hama yang harus dimusnahkan. Saja. 5 tahun kemudian, Doge yang kita kenal dengan segala kebejatannya, kini beralih menjadi seorang pemuka agama. Ia sering dipanggil ke beberapa acara televisi untuk berkhotbah, atau setidaknya menyerukan kebaikan pada orang-orang yang dirasa tersesat. Bahkan di salah satu program TV, Doge mengaku bahwa dulu ia merupakan pendosa, sebelum kemudian mendapat hidayah untuk melangkah di jalan yang lurus. Doge juga bercerita bahwa kini ia tinggal di salah satu gereja sebagai pemuka agama sekaligus pengasuh bagi anak-anak yatim. Setidaknya seperti itulah perkataan Doge di dalam televisi yang dilihat dan didengar langsung oleh Cankit. Semenjak tragedi penembakan yang dilakukan Doge padanya di sebuah ladang pada 5 tahun yang lalu, ajaibnya Cankit masih bisa selamat. Entah karena beberapa tembakan yang diluncurkan Doge tidak mengenai tubuh bagian vitalnya, satu hal yang pasti kejadian tersebut nampaknya tak cukup untuk membuatnya tewas. Dan selama 5 tahun tersebut, Doge hidup jauh mengasingkan diri untuk menemukan jati dirinya. Namun baru-baru ini Doge sering muncul di hadapan acara TV berbicara tentang kebaikan dan dosa, hingga membuat Cankit muak mendengar kemunafikannya setelah apa yang sudah ia lakukan terhadap Chinwing dan dirinya. Dari sini film memiliki 2 ending yang berbeda, tergantung pilihan kita ending mana yang paling kita sukai. Cankit mendatangi gereja yang dimaksud Doge di acara TV. Doge terlihat tengah menemani anak-anak bernyanyi. Tak lama setelah acara selesai, anak-anak itu lalu bubar. Doge terkejut ketika melihat Cankit berada di tempatnya, tak menyangka bahwa ia rupanya masih hidup. Namun pada akhirnya keduanya saling senyum. Hingga pada saat hendak mengobrol, Doge salah dalam berbicara. Perkataan yang ia sebutkan adalah "aku siap memaafkanmu." Di mana setelah itu,
Chan Kit membunuh Doge tepat di depan anak-anak yang sudah menganggap Doge sebagai ayah mereka sendiri, menimbulkan rantai kebencian yang baru dengan memaksa anak-anak itu melakukan tindakan serupa yang disebut dengan pembalasan. Chan Kit meninggal dunia, menggambarkan bahwa balas dendam bukanlah jalan terbaik. Chan Kit mendatangi gereja yang disebutkan Doge di televisi hingga melihat anak-anak sedang bernyanyi. Kemudian dengan nada sopan salah seorang dari mereka bertanya, "Siapakah Anda dan apa yang hendak Anda cari?" Lalu setelah Chan Kit menjawab ingin bertemu dengan Doge, anak itu mengarahkan Chan Kit untuk pergi ke sebuah danau tempat Doge sedang menyiapkan kayu bakar. Ia lalu melihat Doge sedang mengajari muridnya dengan sepenuh hati, bahkan memuji muridnya dengan tulus. Melihat perubahan Doge dengan mata kepalanya sendiri membuat Chan Kit mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Ia lebih memilih pergi karena dirasa tidak ada lagi yang harus Chan Kit lakukan. Di mana setelah ia melupakan ambisinya, kita diperlihatkan kebersamaan Chan Kit dengan Chin Wing yang rupanya masih hidup setelah insiden penembakan Doge di dalam mobil. Doge memang berniat membunuh Chin Wing, namun beruntungnya peluru yang ditembakkan hanya mengenai kakinya. Meski hal itu membuat Chin Wing tak bisa lagi berjalan hingga bergantung pada kursi roda, setidaknya ia bisa hidup bahagia bersama kekasihnya. Menjelaskan bahwa jika ending satu terjadi di mana Chan Kit kekeh membalaskan dendam hingga berakhir kehilangan nyawanya, maka nasib Chin Wing juga harus berakhir menderita dengan terduduk di kursi roda tanpa sang kekasih yang menemaninya, atau bahkan Chin Wing melakukan hal nekat lainnya seperti mengakhiri hidupnya sendiri. Namun sebaiknya kita tidak menitik beratkan pada ending di film ini, karena yang patut kita bahas adalah isi yang coba disampaikan sang sutradara. Cerita tentang penegak hukum yang menindas seseorang di film ini mungkin saja sebuah karangan. Namun bagaimana jika karangan tersebut didasarkan dari kejadian-kejadian yang nyata? Kejadian ketika rakyat biasa mencoba untuk mendapat keadilan, namun malah dihianati keadilan itu sendiri. Lantas begitulah kekecewaan yang dirasakan Chan Kit dan Chin Wing. Bahkan Chan Kit mengatakan bahwa jika kalian menyebut diri kalian dengan slogan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, lantas kalian anggap apa orang cacat mental seperti Chin Wing dan aku hingga kalian tega melakukan kita layaknya binatang? Semua perbuatan Chan Kit dari membunuh anggota polisi hingga menghilangkan nyawa istri dan bayi mereka mungkin memang salah. Namun tindakan para polisi dari memperkosa Chin Wing hingga memfitnah Chan Kit juga tak dapat dibenarkan. Bak sebuah ungkapan di suatu negara yang berbunyi hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dengan adanya Chan Kit serta dibuatnya film ini menggambarkan betapa lemahnya manusia jika tak memiliki harta dan kekuasaan. Seperti Chan Kit yang berjanji menjaga Chin Wing pada mendiang neneknya, harus dipaksa melihat Chin Wing didonai para penegak hukum. Dua orang itu sudah cukup menderita dengan keterbatasan yang mereka miliki hingga menemukan secerca harapan untuk saling berbagi kebahagiaan. Dua orang keterbelakangan yang hanya ingin hidup bersama, namun dikecewakan oleh makhluk mengerikan yang disebut manusia.